Saya mau bertanya, ini menyangkut tentang keimanan. Sebenarnya bapak-bapak pendeta, ini prinsip ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya dia diangkat menjadi Tuhan? Karena waktu saya pelajari dulu, alasan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu lahirnya tidak punya ayah. Sayangnya orang Nasrani tidak konsisten. Mestinya setiap anak yang lahir tidak punya ayah, Tuhan juga itu. Kemudian alasan yang kedua, karena Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin manusia bisa menghidupkan orang mati. Itulah alasannya menjadi Tuhan. Tapi dalam Alkitab saya baca bahwa Yesus itu bukan satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain yang bernama Nabi Eliasa. Coba Bapak Pendeta baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Bahwa Nabi Eliasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Eliasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah menjadi tulang. Tapi bukan tulang Medan, Pak, ya. Ada bedanya tulang Medan dengan tulang di Jakarta ini, maksud saya. Jadi pertanyaannya, kalau cuma itu alasannya, orang Nasrani mengatakan, lalu Yesus dianggap sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati. Orang Kristen itu keliru memahami makna mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam bahasa Arab artinya allazi kharijun minal adah. Sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah. Dan itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan sebagai bukti ketika diperlukan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, sejak kapan dan apa alasannya dia menjadi Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk aplaus karena makin hari makin bagus. Saya ingin membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Kemudian kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi inilah iman Kristen. Kelahiran Yesus itu bukan pra-eksistensinya. Kelahiran saya dihitung mulai saya lahir. Tapi kelahiran Yesus atau Isa, Maulid Isa Al-Masih alaihi salam itu bukan pra-eksistensinya, karena sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman, atau sabda, atau logos, atau kalimah. Nah, firman ini turun ke dalam dunia, nuzul ke dalam dunia, dan firman ini menjadi manusia dalam konteks sejarah manusia. Dan ketika Yesus di dalam dia menyaksikan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan segala kuasa yang ada padanya itu adalah diberikan kepadanya. Jadi firman atau memra atau kalimah itu telah menjadi manusia, kalimatul mutajasad. Dan kuasa surgawi dan kuasa duniawi itu ada di dalam tangan Yesus Kristus yang sebelumnya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah. Itu adalah satu misi Allah untuk penebusan Allah kepada umat manusia di dalam konteks sejarah manusia. Terima kasih. Jadi dengan dalil ini Pak Muhammad Fattah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia. Karena dalam ayat 14 ini dipertegas, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan. Kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah. Kemudian bersama-sama. Lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya. Saya bersama-sama dengan Yusuf. Dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke. Itu menyangkut keyakinan Bapak. Tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32 atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan Bapak mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Injil Yohanes kata aku dan Bapa ada satu. Kalau memang Yesus itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa, tentu jadi pertanyaan ketika Yesus di tiang salib, ya, dia ada mau mati, dia kan teriak, Eli Eli lama sabachthani, artinya Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus bersatu dengan Allah, ya Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan mana yang dia panggil? Ini membuktikan bahwa Yesus dan Tuhan itu tidak menyatu. Kalau Yesus juga dan Tuhan ya menyatu, kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 30, apa katanya? Kata Yesus ini, Yesus yang ngomong loh, bukan saya ini, saya hanya bacakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus dan Tuhan itu menyatu, lah sekarang mana ada Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, ya kan? Mana ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kehendaknya? Kalau dijawab Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Nah, pada saat dia mengucapkan ini, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Apa keluar dulu dari badan dia? Kalau dia Tuhan tetap menyatu, mestinya Yesus tak maha tahu. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan nggak bisa menurut kehendaknya. Yang benar kata Yesus di bawah, ya, melainkan karena Dia yang mengutus aku, ya. Kalau Yesus nggak tahu wajar, karena kata Yesus dia hanya seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul. Wajar kalau dia nggak tahu. Kalau Yesus menyatu dengan Tuhan, mesti dia tahu dong. Nggak mungkin dia nggak tahu kan. Yohanes 1 ayat 1-14 kata Yohanes, pada mulanya lah firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal dan hidup di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya punya Injil namanya The Five Gospels, buatan Amerika, 5 Injilnya kan. Injil itu diseminarkan dari ayat per ayat. Injil itu berwarna. Kalau dia ayatnya merah, itu that's Yesus, itu ucapan Yesus. Kalau dia cetak pink, sure sound like Yesus. Ya, kira-kira suaranya mirip Yesus lah. Kalau dia cetak
gray, abu-abu, well maybe. Ya barangkali. Itu kan berarti belum tentu benar. Kalau dia cetak hitam tebal, bold, hitam tebal, Yesus didn't say this. Artinya Yesus tidak mengatakan itu. Saya lihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Enggak masuk di kategori 4. Enggak masuk. Nilainya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kalau dia masih cetak hitam, bold, masih boleh lah. Kenapa? Karena ini bukan ucapan Yesus. Ini hanya ucapan Yohanes. Sementara Yohanes seperti kita lihat ini. Ini Yohanes juga, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Murid itu yang memberi kesaksian, bukan Allah, gitu. Jadi Injil itu ditulis bukan atas bimbingan Roh Kudus kepada penulis. Oh enggak, banyak Injil ditulis bukan dari bimbingan Roh Kudus. Ini dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benarnya itu siapa? Walau alam nggak tahu. Nah, Yohanes 5 ayat 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, dan orang yang melihat kesaksian itu, siapa orang itu? Ya, walau alam nggak tahu. Ini kan berarti bukan Allah langsung berfirman atau dia menulis atas bimbingan Roh Kudus. Maka sangat lemah sekali mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sangat lemah. Itu tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena itu Yesus tidak pernah mengucapkan seperti itu di dalam Injil the Five Gospel tersebut, Pak. Jadi banyak sekali, Pak. Ya, Alkitab yang bukti-bukti bahwa Alkitab itu tidak 100% firman Allah. Bahkan di dalam The Five Gospel itu dikatakan hanya 18% seluruh Injil itu ucapan Yesus. 18%. Demikianlah barangkali. Saudara yang sampai sore hari ini makin hangat. Dan tidak apa-apa. Justru pertemuan ini membuat satu bisa ketemu-ketemu lagi. Nah, amin ya. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Hanya permasalahannya di sini kan, ini kan surat Paulus kepada Timotius yang untuk seberapa jauh ini tidak welcome bagi saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi meskipun inilah tulisan Paulus kepada Timotius, terpaksa saya harus menjawabnya, segala firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang kedua, ketika Yesus di kayu salib, saudara mengatakan mengapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau dia Tuhan. Dalam kapasitas ini, saya ingin membacakan satu ayat lagi di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Supaya kita mengetahui bagaimana siapa yang di kayu salib ini. Filipi pasal 2. Dan ini ayat saya imani, meskipun mungkin saudara tidak berkenan. Pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena kehadiran Yesus di dalam dunia itu membawa misi untuk penebusan, yaitu bagi orang-orang yang berdosa. Jadi pada waktu putus napas, itu segala dosa manusia di dunia itu ditumplekkan kepada dia. Dan Bapa di sorga atau Allah itu tidak mau melihat dosa. Harus ada risikonya. Maka itu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tetapi setelah Yesus mengucapkan putus napas, dia harus menggantikan dosa-dosa atau manusia yang seharusnya harus dihukum, ditanggung sendirinya.
Tetapi karena Yesus itu suci juga menurut Al-Quran dalam surat Maryam 19, maka ketiga hari telah wafat dia dibangkitkan kembali. Karena bumi tidak mungkin akan menutup dia sebagai orang yang suci. Itulah argumentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya Pak Muhammad Fattah, Pak Pendeta, semua dalil-dalil yang Bapak kemukakan itu tentang ketuhanan Yesus adalah mengacu kepada surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat-jemaatnya di daerah yang berbeda-beda. Sementara kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kesaksian Paulus itu dia bertaubat. 3 kali dia memberikan kesaksian dalam Kisah Para Rasul. Bapak bisa buka nanti Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali Paulus itu memberikan kesaksian bahwa dia bertaubat dan sudah bertemu Yesus. 3-tiganya tidak ada yang akurat satupun. Bagaimana mungkin Bapak menjadikan rujukan dalil-dalil yang dari Paulus sementara dia sendiri bercerita pengalaman masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu tidak ada yang akur satu sama lain. Saya ada membaca salah satu buku ungkapan dari Uskup John Selby Spong dari Amerika Serikat. Dia katakan begini, kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya, tapi juga tidak pantas untuk saya sembah. Kata beliau, kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja, yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal. Karena ajarannya tidak rasional tadi. Hati saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sehat saya. Ini kata John. Kemudian Profesor Golder mengatakan, beliau ini guru besar ilmu perjanjian baru di Inggris. Saya terpaksa harus meninggalkan agama Kristen dan dengan terpaksa pula menjadi ateis daripada menyembah Tuhan seperti Yesus yang sedemikian kecil untuk menjadi Tuhanku dan Tuhan alam semesta ini. Jadi Bapak Pendeta bayangkan seorang uskup, dia menyatakan yang seperti ini karena dia sudah sangat meragukan eksistensi ketuhanan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa dalil yang Bapak kemukakan tadi harus Bapak kembali mempertanyakan kapasitas Paulus itu sendiri, yang dia adalah orang yang pelin-pelan dalam memberikan kesaksian itu. Terima kasih. Karena kita mendekati akhir pertemuan kita dan waktu tinggal 6-7 menit, tapi kita perpanjang sampai 10 menit untuk memberikan waktu masing-masing penanggap atau komentator kita yang merupakan, ya kita anggap sesepuh atau wakil dari beberapa pakar ini, untuk memberikan komentar masing-masing, kesan masing-masing diwakili satu orang. Bagaimana kesan saudara tentang pertemuan kita ini supaya ada tindak lanjut dan kelanjutannya. Baik, kami mulai dari Bapak dari pihak Islam. Siapa mewakili? Silakan. Assalamualaikum. Saya tidak akan mencampuri dialog antar dua pihak. Tapi saya ingin mengingatkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Satu, istilah Alkitab dalam Al-Quran. Ada 3 artinya. Satu, Alkitab artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, yang kemudian dihimpun jadi yang disebut kitab suci itu. Kedua, Alkitab artinya catatan amaliah manusia
yang dikerjakan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang ketiga, Alkitab, tulisan manusia sendiri seperti yang dibacakan surat Al-Baqarah 79, surat Al-Imran 78. Jadi orang menulis, ini kitab saya ini, yang nulis saya ini. Jadi ada 3 arti ini. Di samping itu nanti ada penurunannya, arti utul kitab. Utul kitab itu umat yang diberi kitab. Dari mereka nanti ada yang iman, ada yang kafir. Yang ketiga, ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang pintar kitab. Ahli kitab perusak wahyu Allah. 37 kali dia pakai dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, umul kitab. Umul kitab ada 3 artinya. 1, kitab induk kepunyaan Allah. Kedua, umul kitab artinya surat Al-Fatihah. Ketiga, umul kitab artinya ayat muhkamat. Surat Al-Imran ayat 7. Itu yang perlu saya perhatikan. Yang kedua, tadi pertama kali yang disinggung masalah surat Al-Maidah ayat 68. Ini perlu saya ingatkan. Dan saya secara pribadi sudah kirim surat kepada Departemen Agama. Terjemah Departemen Agama atas bantuan Saudi Arabia itu berbeda terjemahnya dengan terjemah Departemen Agama yang pertama yang 3 jilid. Nah, saudara kita dari Nasrani itu menggunakan terjemah yang dari bantuan Saudi Arabia. Hei ahli kitab, kamu tidak dipandang benar-benar beragama sehingga kamu melaksanakan, menegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Terjemahnya begitu. Nah ini dan Al-Quran di sini perlu dikoreksi karena bahasa Arabnya itu bukan begitu. Dan tafsir bahasa Arab juga ada yang semacam itu, saya juga tahu. Lihat tafsir Sofatut Tafasir dan tafsir Ibnu Katsir. Ini sama dengan terjemah dari Departemen Bantuan dari Saudi Arabia. Ini perlu kita koreksi, tapi yang lain tidak. Yang ketiga, kata Tuhan. Kita orang Indonesia mengatakan Tuhan, menyebut Yesus Tuhan. Sini bantah Tuhan. Dalam Injil, tafsir Injil dalam bahasa Yunani yang diterjemah oleh Gereja Katolik dari ND tahun 65, sebenarnya kata Tuhan bagi Yesus itu tidak tepat katanya. Karena Kyrios bahasa Yunani artinya Tuhan, Lord bukan God. Tapi kata mereka di sana, kami segan untuk mengganti sebutan Tuhan bagi Yesus karena sudah terlanjur umum dipakai.